Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Nanti kau jadi begoders akut. Itu nggak boleh ketinggalan kawan. Tadi hampir lupa ya. Kita harus saling tolong menolong, topang menopang ya. Kenapa demikian? Ya karena kita tidak banyak di Indonesia ini. Mereka yang paling banyak mayoritas. Itulah sebabnya tadi siang siapa yang bertanya kok sedikit kali, oh Sinandar. Ya iyalah saya bilang kan, kalian misalnya 1:10, kalau kami 1 kalian harus 10 kan demikiannya. Nah kalau ada apologet kita lebih banyak dari orang itu atau setengahnya, berarti mereka sudah kalah jumlah namanya ya. Nah harapan saya kawan-kawan yang tetap bertahan, itulah yang tetap eksis ya. Saya dari 2008 sudah merasakan itu. Ketika pertama muncul banyak yang menggebu-gebu ingin muncul. Tetapi setelah muncul dia memiliki rasa letih ya. Tapi saya karena memang sudah menetapkan bahwa hidup saya adalah pendebat, maka rasa letih itu saya kesampingkan. Itulah sebabnya kalian lihat mata saya sayu-sayu, saya tetap harus live. Demikian juga waktu saya di Facebook dulu. Saya bangun jam 5 pagi kan sudah bangun. Setelah itu saya melakukan kegiatan sehari-hari sampai subuh lagi berdebat sampai jam 2 subuh. Itulah dulu saya kerjakan ketika saya masih berumur 30-an sekiannya. Ya maklumlah masih gila ya. Setelah itu nanti begitu terus. Kadang tidurnya jam 5, bangunnya jam 7. 2 jam aja kawan. Itulah sebabnya saya kena penyakit diabetes dan juga kemarin paru itu mungkin karena perokok pasif. Nah, kawan-kawan, seleksi alam akan berjalan. Siapa nanti yang mau mengawal kekristenan ini? Kalau yang mengawal keislaman banyak, ya. Mereka mayoritas di Indonesia dan mereka kan suka khotbah-khotbah gitu. Kalau kita sukanya khotbah hanya 2, ya, bercerita tentang 3 sekarang. Pertama bercerita tentang kemakmuran, maka banyak orang mendengar, katanya itu sejenis apa ya, motivator. Yang kedua bicara tentang dunia mistis atau setan kayak Daud Tony, orang suka juga nonton itu. Yang ketiga adalah kesaksian, orang suka juga menonton itu. Lantas siapa nanti yang membentengi umat? Ketika kita menonton bicara tentang kemakmuran, pembentengan umat di situ hanya tentang kemakmuran. Mengenai ajaran tidak ada bentengnya situ. Ketika kita bicara setan hantu belau dan kawan-kawannya, siapa yang membentengi umat juga tidak ada. Ketika kita bicara kesaksian, kalian lihatlah semua pemberi kesaksian malah mau menyesat-nyesatkan. Berhati-hatilah, tidak semua pemberi kesaksian itu murni sudah menerima Yesus. Bisa saja mereka menyamar. Menyamar bahwa mereka, ya saya baru bertobat. Dengan istilahnya, ketika dia mulai nanti memberi kesaksian, dipleset-plesetkannya semua. Ya, saya pergi ke Mekah. Di Mekah saya bertemu Yesus. Kalian harus waspada kawan. Karena Yesus adalah Allah yang maha cemburu. Tidak akan mungkin Yesus pergi ke kelenteng. Gak ada itu, gak ada. Tidak akan mungkin Yesus pergi ke Mekah. Loh, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin segalanya. Betul, tetapi dia sudah menjelaskan sifatnya. Dia sudah menjelaskan siapa dia, Allah yang maha cemburu. Ya, dia tidak mau pergi ke saingannya. Contoh saya, misalnya saya punya pacar si A, ternyata si A ini punya pacar si B. Apakah saya mau pergi ke rumah pacar pacar saya ini kan punya si B. Apakah saya mau pergi ke rumah si B? Nehi ketumbe. Kan begitu kawan ya. Ketawa dikit lah. Tujuannya biar aku jangan ngantuk. Maklumlah kawan, akhir-akhirnya aku letih juga ya karena bukan karena berdebat, bukan karena mengabarkan Injil, tapi memang karena pekerjaan menyelesaikan tanggung jawab rumah anak terang. Besar tanggung jawabnya itu kawan ya. Kenapa saya katakan besar? Saya dulu punya impian tahun 2011 harus membimbing anak-anak belajar kitab suci. Ya kan? Maka saya mintakan kepada seluruh subscriber saya mau mengulangi masa 2011 itu dan saya akan masukkan ke tahun 2021, 10 tahun yang lalu. Maka dari itu mereka berlomba-lomba, saya bilang berlomba-lomba, memberikan donasi kepada saya. Maka kalau saya tidak memegang amanah ini, mereka akan kecewa kawannya. Itulah sebabnya saya katakan, saya akan tetap berdiri sampai itu selesai.
dan saya akan membuat sebuah percontohan yang bisa dicontoh oleh seluruh Kristen yang ada di dunia ini, ya. Nah, kawan-kawan, kalian pikir memang the gila si sang debater, biarin saja. Memang kita kadang harus sedikit gila ya kawan-kawan. Tapi ini agak-agak mau flu pula aku jadi kuliah ini. Karena di tempat kami ini udah banyak kali orang flu, batuk. Tak kayak mana kalau kita menjauh-jauh susah juga ya. Nah, udah mulai-mulai itu dia. Ya doakanlah kita semua sehat-sehat ya. Nah kawan-kawan, jadi saya tetap masih memiliki tanggung jawab moral kepada kalian. Dan sesuai janji saya, nanti itu selesai, saya praktekkan segala macamnya. Andai kata ada di antara penggemar atau seluruh dunia ingin memiliki tempat itu, silakan. Datang kalian ke tempatku, kita bahas sama-sama. Silakan kau yang mengelola. Tapi ingat, itu adalah sifatnya pengelolaan. Tidak ada yang menggaji kita, nggak ada kawan. Perlu kalian perhatikan ya, kita mengelola, menggaji tidak ada. Kalau syukur-syukur ada donasi ya terima, kalau nggak ada ya berjuanglah semampu mungkin ya kawan ya. Jadi jangan dikira itu wah enak sekali gini. Saya akan kasihkan di hadapan Tuhan, saya katakan jikalau ada yang menginginkan tempat itu dan mampu mengikuti syarat yang saya lakukan, saya berikan, saya akan berikan tempat itu. Kenapa saya harus mengajukan syarat? Ya karena jangan orang asal senang aja ya, panas-panas tai ayam. Ya kan gitu kan. Sama ketika orang berdebat, Bang dukung. Dulu Facebook berapa banyak yang saya dukung. Sekarang YouTube berapa banyak yang saya dukung. Tetapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia sudah monetisasi. Dia sudah bisa masang iklan. Lama-lama dia stres sendiri. Loh kok begini, kok sedikit pemasukan segala macamnya, stres. Ya. Kenapa mereka jadi stres? Akhirnya berhenti untuk berapologet. Kenapa mereka berhenti? Karena pada awalnya dia tidak menetapkan dirinya sebagai apologet, tetapi lebih kepada berapologet untuk mencari uang. Kalau saya tidak. Saya memang berapologet dari awalnya. Tetapi pada akhir ini, karena memang YouTube-nya yang memberi, saya tidak mungkin membuang. Adalah satu kebodohan kalau saya membuang kesempatan itu. Ya kawan-kawannya. Jadi kalau kalian bilang, wah sang debater sekarang cari makan dari YouTube. Saya tidak akan membantah dan saya akan mengakui, ya. Tetapi yang pertama adalah saya sudah menetapkan diri saya adalah sebagai pendebat. Pekerjaan saya adalah pendebat, yang lain adalah sampingan. Contoh memoto. Saya kan masih moto juga kadang-kadangnya. Tapi karena saya pandemi ini, saya nggak mau moto, anggota saya suruh. Kenapa? Karena saya ada penyakit bawaan itu ya kawannya, sulit. Nah, jadi beranjak dari situ kawan-kawan, saya harap kalian mengerti apa visi dan misi saya, ya. Ya semoga kalian mengerti. Kalau nggak mengerti bagaimana? Ya nggak apa-apa. Artinya kalian begoders terus. Selalu, ya.